Air mata seorang cewek jatuh ke meja. Terus ada lalat yang tiba-tiba datang dan nulis nama pacarnya yang udah meninggal pakai air mata itu. Cewek itu langsung kaget. Apalagi pas lalatnya ngangguk waktu ditanya apakah dia pacarnya. Lalat itu juga ngasih tahu kalau kematian dia bukan kecelakaan, tapi dibunuh sama seseorang yang kaya raya. Karena pengen balas dendam, si cewek bantu bikin pelindung kecil buat si lalat. Sementara lalat itu latihan selama setahun sampai jadi pembunuh yang mematikan. Begitu siap, lalat itu mulai nyerang si orang kaya dengan berbagai cara. Dari bikin kebakaran, nyetrum dia, sampai masukin racun serangga ke minumannya. Tapi semua usahanya masih gagal dan rumah si orang kaya akhirnya dijaga super ketat. Karena lalat udah nggak bisa masuk lagi, si cewek turun tangan buat bantu. Tapi pas lagi buka jendela biar lalatnya bisa nyusup, dia nggak sadar kalau si pembunuh ternyata udah berdiri tepat di belakangnya. Seorang pengusaha super kuat cabut dan ngancurin jiwa seorang pria di depan semua orang. Semua langsung ketakutan, kecuali buronan paling dicari di alam semesta ini. Saat diserang para penjaga, dia dengan mudah ngalahin mereka, bahkan nolak tawaran buat gabung dengan pasukan sang penguasa. Karena nolak, dia dijebak dan dibawa ke tempat pencucian otak. Di sana terungkap kalau dia adalah Furian terakhir, ras yang pernah dimusnahkan karena ramalan yang menyebut seorang Furian akan bunuh sang penguasa. Dia pun diperintahkan buat dieksekusi, tapi dia berhasil kabur. Sayangnya, dia langsung ditangkap pemburu bayaran dan dibawa ke penjara paling berbahaya di krematoria. Seorang perempuan yang gak bisa punya anak malah ngerawat sebuah akar pohon kayak anaknya sendiri. Tiap hari dimandiin, diajarin macem-macem, sampai akar itu makin gede dan makin rakus. Suatu hari, akar itu bahkan narik rambut si wanita. Suaminya mulai sadar kalau benda itu bukan anak biasa. Apalagi setelah dogi mereka tiba-tiba hilang dan cuma nyisain genangan darah. Tapi si wanita tetap gak mau ninggalin anaknya itu. Makin lama, akar itu jadi makin berbahaya. Tukang pos yang datang ke rumah sampai hilang ditelan hidup-hidup. Suaminya akhirnya ngurung akar itu di ruang bawah tanah. Tapi seorang anak tetangga diam-diam berteman dengannya dan sering ngasih makan. Gara-gara itu, banyak warga mulai menghilang satu persatu. Saat suaminya nekat mau ngebunuh akar tersebut, makhluk itu malah manggil dia ayah. Suaminya langsung ragu. Tapi sesaat kemudian, dia malah ditelan hidup-hidup. Istrinya yang lari ke bawah tanah buat nyari juga nggak pernah muncul lagi. Pria ini baru pindah ke rumah baru, tapi langsung ngerasa ada yang aneh. Waktu dia nuang air ke lantai yang datar, airnya malah kebelah jadi dua aliran. Pas diukur, bagian dalam rumah ternyata 3 meter lebih besar dari bagian luarnya. Makin serem lagi waktu anaknya masuk ke rumah buat ambil jaket, lalu tiba-tiba hilang gitu aja. Yang tersisa cuma baju yang dia pakai. Sejak itu, kejadian aneh terus bermunculan. Dia sering dengar suara misterius yang gak didengar istrinya, sementara anaknya pernah lihat bayangan gelap aneh di kamar. Masalahnya gak berhenti di situ. Dia baru tahu kalau warga sekitar curiga dia terlibat dalam kematian mantan istrinya yang dulu tewas tenggelam di bak mandi. Lalu penjaga toko juga ngasih tahu kalau penghuni rumah sebelumnya menghilang tanpa jejak. Malam harinya dia nemuin tulisan asing di naskahnya yang ternyata tulisannya sendiri. Isinya nyuruh dia segera kabur dari rumah itu. Dan saat lagi bingung terus ketakutan, dia dengar langkah kaki dan suara pintu. Pas noleh, dia kaget karena tiba-tiba muncul sebuah pintu baru di tempat rak buku yang sebelumnya nggak pernah ada.